Hadirin rahimakumullah, jihad biasanya diterjemahkan dalam 3 konteks. Konteks yang pertama adalah bermakna pembelaan atau pertahanan. Dalam konteks ini, ajaran jihad seringkali dipahami sebagai peperangan ataupun aksi keras lainnya. Konteks jihad seperti ini banyak kita temukan di masa-masa awal Islam, baik periode Mekah maupun periode Madinah. Hal ini dapat dipahami mengingat kerasnya medan kehidupan umat Islam di awal-awal yang diwarnai dengan kezaliman, penindasan, dan aksi-aksi keras lainnya. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 191 Allah berfirman, yang artinya, dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kalian, yaitu Mekah, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dan janganlah kalian memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika mereka ingin memerangi kalian, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan istilah, hidupkanlah semangat kalian orang-orang mukmin untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy sebagaimana semangat mereka dalam memerangi kalian. Begitu juga dengan semangat mengeluarkan mereka dari tanah kelahirannya sebagaimana kalian telah dikeluarkan dari tanah kelahiran, yaitu Mekah. Hadirin Allah, hakikat ajaran jihad yang kedua adalah ranah keilmuan dan intelektualisme. Dalam hal ini, jihad dikenal sebagai istilah ijtihad. Para ulama fikih mendefinisikan ijtihad dengan istifraghul wus'i fi nailin hukmin syar'iyyin bi tariqil istinbat, yaitu mengerahkan semua kekuatan untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Pengerahan ini harus mencapai titik maksimal di mana tidak ada kekuatan lagi yang tersisa. Orang-orang yang melakukan ini disebut sebagai mujtahid, yakni orang yang menggunakan segala daya dan kemampuannya untuk mencapai dan mengetahui hukum-hukum Allah. Hadirin rahimakumullah, ketika hendak mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal keluar dari kota Madinah, Rasulullah SAW bertanya, wahai Mu'adz, dengan apa engkau akan menghukumi semua perkembangan yang ada di luar sana? Sahabat Mu'adz pun menjawab, dengan kitab Allah, Al-Quran, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad kemudian menjawab, engkau benar wahai Mu'adz. Tapi bagaimana bila persoalan-persoalan yang kamu hadapi tidak kamu dapati dalam Al-Quran? Sahabat Mu'adz kembali menjawab, dengan sunnah dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian menjawab, benar wahai engkau Mu'adz. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kembali, bagaimana jika persoalan-persoalan tersebut tidak engkau temukan dalam Al-Quran dan sunnahku? Dan dengan apa engkau menghukumi wahai Mu'adz? Sahabat Rasulullah yang terkenal alim ini pun menjawab, dengan ijtihad wahai Nabi. Hadirin rahimakumullah, hakikat jihad yang ketiga adalah spiritualisme. Lebih spesifik adalah sufisme. Dalam hal ini jihad dikenal dengan istilah mujahadah. Dalam tradisi sufisme, jihad dalam arti mujahadah berarti kesungguhan dan totalitas seorang guna mencapai puncak pengalaman ketuhanan tertinggi, mulai dari pengendalian hawa nafsu, istiqomah, bermunajat dan lain sebagainya sehingga mencapai puncak kesucian jiwa. Hadirin rahimakumullah, tentang tantangan ke depan yang cukup berat adalah bagaimana menghidupkan kembali ajaran jihad sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Pada masa-masa awal umat Islam berhasil merampungkan jihad asghar
Jihad kecil yaitu jihad melawan penindasan dan ketidakadilan. Kehidupan umat Islam akan menghadapi tantangan jihad akbar yang jauh lebih berat, yaitu jihad dalam konteks intelektualisme dan spiritualisme. Sungguh benar yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita berhasil dalam perang kecil, tetapi kita akan menghadapi perang yang jauh lebih besar. Hadirin rahimakumullah, jihad merupakan upaya kita yang sungguh-sungguh untuk membela diri dari ancaman pihak lain, meningkatkan kualitas sumber daya dan menyucikan hati nurani. Sebab itu, jihad harus dapat menjadikan hidup ini lebih bermakna bagi kebaikan sesama. Hadirin rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan inspirasi kita untuk tetap berada dalam jalan Allah. Fastaqim, fastaqim, fastaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu.